Shalom saudara, saudari, Bapak dan Ibu terkasih. Bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan di hari ini. Kalau kita masih ada, kalau kita masih dikasih kesempatan, dilayakkan untuk memuji Dia, menyembah Dia, semua hanya karena kasih anugerah daripada Tuhan. Biar kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, yang sungguh-sungguh layak untuk kita sembah. Siapkan hati kita, siapkan kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allahku. Kami tinggikan Kau Tuhan, kami bersyukur, terima kasih Tuhan, layak Kau kami tinggikan, Bapa yang ajaib. Terima kasih Allahku, glory, terima kasih Tuhan, kami muliakan Engkau. Haleluya Yesusku, kami muliakan Kau Tuhan, Bapa yang baik. Haleluya. Siapkan diri kita mau menyembah Allah yang kudus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Nyatakan kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesusku. Kaulah segalanya. Kembali nyatakan, ku menyembah dalam hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Saudara, Dia ada di tempat ini. Dia melihat bahkan di bagian terdalam kita, yaitu hati kita. Biarlah kita sungguh-sungguh menyembah Dia, sungguh-sungguh naikkan pujian, pengagungan,
yang luar biasa bagi Dia, karena Dia layak untuk kita sembah. Dia Bapa yang luar biasa. Dia sungguh-sungguh Bapa yang sangat baik. Segala pujian, segala hormat layak untuk kita naikkan bagi Dia. Kembali angkat pujian ini dari dalam hati kita. Nyatakan, ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kembali nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Yakin Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesusku. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Imani kesembuhan terjadi di sini. Yes Tuhan, kami yakin Tuhan, kelepasan dari segala masalah hidup kami terjadi saat ini. Terjadi di sini. Haleluya Yesus. Kami muliakan Kau Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Yesus, Allah yang ajaib.
tinggikan Kau Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Allahku. Bapa Kau baik Tuhan, terima kasih bagimu Yesus. Hati kami penuh dengan pujian karena Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, hidup kami senantiasa penuh dengan kebaikan demi kebaikan-Mu Bapa. Kami nikmati Engkau Tuhan. Setiap langkah kami Tuhan, Kau pimpin kami. Kau pelihara hari demi hari kami Tuhan. Masalah hidup senantiasa ada, tapi kami tahu Tuhan, Engkau terus mengajarkan kami Tuhan. Kami mampu melewatinya. Kami beroleh kemenangan demi kemenangan Tuhan. Betapa kami mengucap syukur Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Bapa yang ajaib, Bapa yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allahku. Berdaulat penuh Tuhan dalam kehidupan kami. Hati kami, pikiran kami, kehidupan kami, ibadah kami saat ini Tuhan. Kami mau menikmati Engkau Bapa. Kami mau menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Kami mau menikmati kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terus pimpin ya Bapa. Segala pujian untuk-Mu Tuhan. Kehormatan untuk-Mu Bapa. Firman yang akan kami terima Tuhan, kami tahu menjadi pelita dalam langkah kehidupan kami. Menghadapi hari-hari ke depan yang kami tahu Tuhan bukan bertambah baik, tapi bertambah sulit. Tapi kami terlalu yakin, kami terlalu sangat-sangat yakin kami beroleh kemenangan karena Engkau yang memimpin kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Rajaku, Allah yang ajaib, Bapa yang dahsyat. Kami bangga memiliki Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Rajaku. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap Tuhan. Kami siap menerima berkat daripada Engkau. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan saudara. Hari-hari ini hari-hari yang luar biasa. Kita semua tahu, kita semua mengalami, bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Kita mengalami hal yang baru dalam kehidupan kita semua, ya. Bukan hanya satu negara, satu kota atau satu daerah, tapi seluruh kita menikmati, kita merasakan satu kejadian yang luar biasa. Tapi kita tahu kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, kita mengalami hal yang luar biasa, hal yang berbeda di dalam Dia. Saudara, Bapa kita baik. Dia sangat-sangat baik. Dia mampu melakukan segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Segala sesuatu yang menurut dunia tidak baik, tapi bagi Tuhan kita mengalami keajaiban demi keajaiban. Nikmati perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Nikmati terus saudara. Siapkan hati kita. Sebentar kita akan menerima sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Siapkan waktu, hati, pikiran, konsentrasi, sehingga tidak pernah sia-sia setiap benih taburan firman yang sebentar akan kita terima. Jangan buang waktu saudara. Masih ada waktu, masih ada kesempatan, masih banyak berkat yang akan kita terima. Puji Tuhan. Jalannya tidak pernah terselami, tapi kita tahu Dia baik. Dia yang memimpin kehidupan kita. Angkat pujian ini saudara. Jalanmu tak terselami,
setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Heran dan besar bagiku arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku terus bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Kembali angkat pujian ini. Boleh jalannya Tuhan sepertinya tidak terselami, tapi endingnya indah saudara. Karena rencana Tuhan selalu yang terbaik. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Nyatakan arti kehadiran-Mu Tuhan. Yes, terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami dengarkan firman Tuhan. Kami menyadari keterbatasan kami Tuhan, melihat akan jalan-jalan Tuhan yang tidak dapat kami selami secara manusia. Tapi kami punya Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Tuhan berikan kami kemampuan, Roh Kudus bekerja melalui firman Allah yang hidup di pagi hari ini Tuhan. Supaya ketika kami terima firman ini, kami sungguh-sungguh diberikan kekuatan yang baru. Kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, sehingga kami siap melangkah menjalani hari-hari hidup yang semakin sulit di depan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga, firman Allah yang hidup, kami doa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Damai sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Bapak Ibu Saudara, kata damai sejahtera disampaikan oleh Tuhan Yesus
pada saat-saat ketika dia sebelum akan naik ke surga. Pasca kebangkitan dia menyampaikan hal tersebut kepada para murid-murid Tuhan Yesus. Hal yang luar biasa. Dan pagi hari ini saya mau mengajak kita bersama untuk belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil melalui satu tema, yaitu kehadiran Yesus mengubah keadaan menjadi berarti. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tidak dapat dipungkiri karena keadaan virus yang mewabah bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh penjuru dunia ini sangat-sangat merupakan satu hal yang menyedihkan, menakutkan, membuat begitu banyak orang yang ada di luar sana, bahkan kita mungkin pribadi yang saat ini sedang mengikuti live streaming, sedang berada dalam kegelisahan, ada dalam kekhawatiran, ada dalam ketakutan. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan bagi kita melalui firman Tuhan yang ada di pagi hari ini, kehadiran Yesus pasti akan mengubahkan segala keadaan, mau keadaan apapun itu. Oleh karena itu mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita buka dalam kitab Lukas 24, Lukas pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-43. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Ayat ke-36, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita merenungkan bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, saya melihat di sini ada 3 pertanyaan yang luar biasa Tuhan sampaikan kepada murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Anda boleh simak dalam Alkitab yang ada. Di situ Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu terkejut?" Kemudian ada kalimat yang menyatakan, "Apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hatimu?" Bahkan selanjutnya di situ dikatakan, "Adakah padamu makanan di sini?" Bapak Ibu Saudara, kalau kita merenungkan bagian firman Tuhan pagi hari ini, saya sungguh diberkati. Karena kenapa? Karena kehadiran Yesus itu tidak hanya sekedar berbicara, dia menampakkan diri. Tetapi lebih. Kalau Bapak Ibu mengikuti perjalanan murid-murid Tuhan Yesus, kita akan menemukan 3,5 tahun pelayanan murid-murid Tuhan Yesus bersama dengan Yesus. Itu Yesus hadir bersama. Yesus mengalami duka cita bersama. Yesus makan minum bersama. Yesus mengalami satu situasi secara bersama-sama dengan murid-murid yang ada. Tetapi yang menarik, dalam perjalanan 3,5 tahun pun murid-murid waktu mengikut dia, ada juga yang gugur. Salah satunya siapa? Yudas Iskariot. Kalau berbicara Tuhan Yesus juga menampakkan diri, saya melihat di sini bahwa yang lebih besar pengaruhnya adalah Yesus hadir daripada Yesus menampakkan diri. Kita boleh bertanya dalam hati kita, ketika kita duduk di bangku sekolah,
bangku kuliah, pernah gak kita merasa jemu, merasa bosan dengan satu mata pelajaran? Ketika saya berada di masa sekolah dulu, saya mengikuti satu pelajaran itu, kalau saya sudah tidak senang, maka saya akan hadir di kelas itu, kemudian saya akan keluar. Saya tidak akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh guru. Tetapi di sisi yang lain, ke depan perjalanan hidup saya akan menyadari ternyata pentingnya saya hadir mengikuti mata pelajaran tersebut. Begitu pula ketika kita berhadapan dengan seorang dosen. Dosen ini dikatakan killer. Dosen ini mengajarnya cukup memberikan kejenuhan, rasa ngantuk. Saya mungkin tidak akan mau ikut. Saya hanya menampakkan diri saya di kelas itu, kemudian saya keluar. Hal tersebut tidak sama dengan apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Penampakan Yesus pada waktu itu, kita lihat bersama, diikuti dengan berbagai hal yang meragukan oleh para murid-muridnya. Bahkan ada di antara mereka yang saling berkata, itu bukan Tuhan, itu hantu. Lucu bagi saya. Kenapa? Karena perjalanan mereka sebagai murid-murid Tuhan Yesus 3,5 tahun ada bersama dengan Yesus, mereka tidak memiliki satu keyakinan bahwa itu adalah Tuhan mereka. Itu sebabnya pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat bagaimana kehadiran Yesus itu tidak hanya sekedar dia menampakkan begitu saja dirinya, tetapi malah lebih dari itu kualitasnya. Dia hadir di situ, dia ada di situ, bahkan lebih dari itu kuasanya sungguh-sungguh menyentuh kehidupan mereka. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, penampakan yang dinyatakan oleh Yesus pada saat itu sebenarnya dibatasi oleh kepribadian para murid. Itu yang menjadi akhirnya penampakan Tuhan Yesus saat itu tidak menjadi berarti dalam kehidupan mereka. Kenapa? Saya melihat di sini ternyata ada 3 hal penting. Yang pertama, mereka masih memiliki satu prasangka yang salah tentang Tuhan Yesus. Ini yang sangat-sangat fatal sebagai seorang murid. Mereka hadir bersama dengan Yesus, Yesus hadir bersama mereka, tapi mereka masih berprasangka buruk. Mereka masih berprasangka yang salah tentang siapa Tuhan itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka ternyata punya keraguan-raguan di dalam hati. Karena kenapa? Pada saat itu mereka sedang mengharapkan satu pembebasan yang namanya Mesias. Tetapi ketika Yesus mati, mereka bertanya-tanya di dalam hati, bahkan di antara mereka. Kalau saudara membaca ayat yang ke-34, di sana para murid-muridnya sedang bercakap-cakap tentang hal-hal itu. Apa sebenarnya hal-hal itu? Hal-hal itu ini merupakan satu perihal di mana mereka membicarakan tentang kematian Yesus, tentang bagaimana Yesus yang akan mati, tentang bagaimana Yesus yang nantinya akan dibangkitkan. Tetapi stop sampai di kebangkitan, mereka punya satu keraguan. Saudara yang diberkati Tuhan, selanjutnya kalau kita membaca di kitab selanjutnya atau kitab Yohanes, kita akan temukan di sana bagaimana para murid-muridnya ini mengalami satu ketakutan. Kenapa mereka takut? Ternyata ada orang-orang Yahudi, imam-imam kepala pada saat itu sedang mencari mereka. Kenapa mereka harus dicari? Kenapa murid-murid dicari? Ternyata para murid-murid ini dituduh telah mencuri tubuh Yesus di dalam kuburan. Sehingga mereka masuk dalam satu rumah, mereka mengunci pintu-pintu. Sehingga akhirnya di dalam ayat atau pasal yang ada dalam kitab Yohanes dikatakan pintu-pintu terkunci. Tetapi yang luar biasa saudara, ketika Yesus hadir pada saat itu, dan Yesus berkata, damai sejahtera bagimu. Atau dengan kata lain, shalom, salam sejahtera bagimu. Hal itu mengubahkan
ketakutan mereka. Hal itu mengubahkan apa yang menjadi keraguan-raguan daripada kepribadian para murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ketika mereka hadir pun, mereka masih bertanya-tanya, ini benar gak Tuhan? Kalau saudara membaca di dalam ayat yang ada dalam firman Tuhan, perikop yang kita baca tadi, sungguh sesuatu yang sangat menyedihkan. Kenapa? Mereka masih berkata bahwa apakah engkau Tuhan ataukah engkau malah hantu? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, keterkejutan daripada murid-murid Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus ada di hadir bersama dengan mereka, itu merupakan satu keterkejutan yang sangat luar biasa. Kenapa? Selagi mereka terkejut, selagi mereka dalam keadaan girang, selagi mereka dalam keadaan senang, tapi ingat, Alkitab mencatat mereka juga mengalami keheranan dan ketakutan mengikuti mereka. Karena kenapa? Karena mereka belum mengenal secara pribadi yang dalam tentang pribadi Yesus. Itu sebabnya melalui firman Tuhan pagi hari ini, saya mau mengajak kita bersama, mari kita terus menghadirkan Yesus. Berapa tahun kita ikut Tuhan? Berapa lama kita ikut Tuhan? KTP kita mungkin terpampang dengan jelas, saya umur 40 tahun, saya umur 50 tahun, saya umur 60 tahun. Yang jadi pertanyaan, ketika Yesus hadir di dalam hidupmu, sudahkah engkau menerima apa yang Tuhan anugerahkan bagi Tuhan, bagi Anda? Ataukah Anda hanya sekedar membiarkan dirimu sebatas dengan KTP yang ada? Biarlah kita belajar terus merenungkan akan bagian firman Tuhan yang ada pagi hari ini sebagai pembentukan dalam diri kita, khususnya ketika kita masih ada dalam peristiwa yang saat ini terjadi di COVID-19. Saudara, jujur kalau mau disampaikan, ketakutan saya pasti ada, ketakutan istri pasti ada, ketakutan teman-teman juga. Anda yang pelaku pekerja, Anda pelaku bisnis, Anda apapun pengusaha, semua sedang berada dalam tingkat ketakutan yang luar biasa. Bahkan ada yang mengalami depresi. Presiden Bapak Jokowi menyatakan bahwa di akhir bulan ini sampai ke bulan ke depan, krisis pangan akan terjadi bukan di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia. 130 juta orang sudah di PHK. 130 juta mengalami ketakutan dalam hal pangan. Itu sebabnya saya mau katakan, kita merupakan juga bisa menjadi bagian salah satu orang tersebut. Tapi yang menjadi pertanyaan saya kepada kita bersama di pagi hari ini, sudah sampai mana kita membiarkan kehadiran Yesus itu ada dalam hidup pribadi dan saya? Sudahkah kita menjadikan pribadi Yesus hadir untuk mengubahkan segala keadaan, segala situasi, mau situasi apapun, mau situasi senang, mau situasi duka, mau situasi merosot secara ekonomi, yang pasti satu saya katakan, Kristus hadir mengubahkan keadaan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu Saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Ya, biarlah setiap kita boleh mengalami kehadiran Kristus dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, dan kita terus mau intim dengan Tuhan, intim dengan Kristus, sehingga kita juga semakin hari semakin mengenal isi hati Yesus, kita semakin peka terhadap apa yang Yesus mau dalam kehidupan kita. Terima kasih kepada Pak Semi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Pak Semi, makin hari makin dahsyat, makin dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, ya, melalui rekening GBRDP, saudara dapat melihat
Di layar yang saudara yang ada di hadapan saudara tercantum di situ nomor-nomor rekening kami, ya, GBI Rumah Doa dan Pemulihan, baik itu untuk sewa gedung, pembangunan rumah Tuhan, untuk pelayanan diakonia, sosial saudara, kemasyarakatan, maupun juga untuk kas umum, kas gereja, dan juga persembahan persepuluhan. Biarlah kita membawa persembahan itu dengan hati yang bersuka cita, dengan hati yang tulus saudara, tanpa paksaan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Baik, di akhir ibadah ini kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau berdoa, kita mau bersyukur buat ibadah yang Tuhan sudah sertai pada pagi hari ini. Sekalipun ibadah kita live streaming, kita nggak bertemu muka secara fisik, tapi kehadiran Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara-saudara yang ada di rumah. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini kami sudah beribadah kepada Tuhan, kami sudah memuji menyembah Tuhan, kami sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Roh Kudus terus menyertai kami semua, dan dalam masa-masa yang saat ini Tuhan, kami menghadapi bencana corona, kami mau tetap taat pada kebijakan pemerintah untuk stay at home, dan kami gunakan waktu yang ada di rumah bersama keluarga untuk kami senantiasa membangun keintiman dengan Tuhan. Dan semakin hari kami semakin mengenal pribadi Kristus dalam hidup kami. Yesus tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Yesus. Pakai hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Pak Semi yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau pakai beliau lebih dahsyat lagi, Engkau berkati keluarganya, dan Tuhan akan terus memperluas pelayanannya. Tuhan akan memberkati setiap pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus mendoakan bagi bangsa dan negara kami yang kami cintai, Indonesia. Tuhan, kami memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan kami berdoa kiranya Tuhan segera menghancurkan semua virus-virus corona yang ada dari Sabang sampai Merauke. Tuhan binasakan dalam nama Yesus. Tuhan enyahkan dari negeri yang kami cintai dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Virus-virus COVID-19 yang ada di udara, yang ada di darat, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah Yesus membersihkan seluruh wilayah Indonesia dari virus COVID-19 ini Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapakku yang baik. Kami juga terus berdoa untuk pasien-pasien yang ada di rumah sakit, yang ada di ruang-ruang ICU, ruang perawatan. Kiranya Tuhan terus jamah dan sembuhkan, pulihkan mereka dengan sempurna. Kuatkan dan teguhkan hati mereka, hiburkan hati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di karantina, yang ada di tempat isolasi Tuhan, baik karantina mandiri maupun mereka yang ada di Wisma Atlet atau juga di tempat-tempat penampungan lain. Kiranya Roh Kudus hadir di sana, Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka, dan Engkau menjamah, memberkati tubuh mereka semakin hari semakin pulih dalam nama Yesus, sehingga pada waktu pemeriksaan terakhir mereka dinyatakan negatif dari virus COVID-19. Dalam nama Yesus, sembuh sempurna semua saudara-saudara kami yang ada di sana. Terima kasih Tuhan. Juga anak-anak kami dari Seminari Betel yang ada di karantina, Tuhan juga menjamah dan memberkati, menyembuhkan mereka, dan bahkan memakai mereka di tempat karantina untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara mereka yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami akan akhiri ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan sekali lagi menurunkan tangan-Mu dan menumpangkan tangan-Mu atas kami, dan mencurahkan berkat-Mu bagi kami. Karena kami sadar kami gak bisa hidup tanpa berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu kepada Bapa di sorga, dan harapkan berkat hanya dari Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah semua berkat dan rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pengurapan yang dahsyat dari Roh Kudus turun menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan dan bersyukur, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.